datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Iya, Bang Mekli. Saat ku menyembah-Mu, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu, saat ku sembah puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang ketulusan-Mu, saat ku sembah puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu, saat ku sembah puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Dengan segenap hati, segenap rindu untuk menyembah-Mu. Haleluya, Kau bawa kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu, bawa persembahan bagi-Mu Yesus. Oh, inilah persembahan hati kami, bagi Allah kami yang kami sembah. Oh, kami menyembah-Mu. Oh, Yesus, Yesus. Oh, lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada.
lebih dan lagi cinta kami lebih dalam lagi rindukan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi cinta kami. Ku mengasihi lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, merahkan permana ada. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas merah dan bermana tiada ada. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas merah dan permana jaga hati. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas merah dan bermana tiada. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia
Jadikan kami hamba yang setia saat menyembah-Mu Bapa. Kami sembah, kami sembah, tiada yang lain, sebab hanya Kau pusat penyembahan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Engkaulah pusat penyembahan kami. Biar segalanya Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kami. Engkau Tuhan yang layak untuk menerima setiap pujian kami. Karena itu Bapa, ini yang menjadi kami. Engkaulah yang menjadi segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami mau ucapkan bahwa Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hatiku baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagi Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kubanggakan selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja aku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
rajaku, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku bangga selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Raja kami, tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Sebab Engkau layak untuk kami sembah dan kami puja. Tidak ada lain seperti Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang begitu sayang kepada kami. Dalam malam hari ini, kami bawa korban syukur kami bawa korban persembahan kami di hadirat-Mu sebagai persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita, bahwa seluruh hidup kita untuk kita menerima kekuatan firman Tuhan yang akan menghidupkan kita. Setiap hari kita butuh kekuatan Tuhan. Setiap hari kita butuh roh Tuhan yang akan memimpin kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ku ada sebagai anakku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih.
anugerahmu besar, anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku, besar anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu besar, berlimpah semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Mari kita berdoa, dengarkan firman Tuhan. Saya boleh berdoa nanti. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada hari ini. Sungguh besar anugerah-Mu buat kami semua. Amin. Bersyukur atas penyertaan-Mu sampai malam hari ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Amin. sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu malam hari ini. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sembunyikan di bawah kayu salib-Mu sehingga Engkau yang nampak. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Sehat-sehat senantiasa. Amin. Tetap semangat kita mencari Tuhan dimanapun kita berada. Pak Beni yang di Depok, Usilam di Depok, kemudian Bu Nur Heti di Tangerang, Matthew di Depok juga, Yuli ini ada dua nih, ada di Papua semua, di Timika, sama In di Ambon. Puji Tuhan, kiranya semuanya mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Dan malam hari ini, saya mau bicara tentang sebuah hal yang cukup membawa kita untuk sadarkan diri sebelum kita menjadi pribadi-pribadi yang
nanti akan tertidur terus dan tidak pernah bangun-bangun. Mari kita belajar untuk mempersiapkan diri jadi waspada supaya rohani kita itu nggak tertidur. Kalau kesehatan atau tubuh jasmani kita ini kalau tidur tuh memang perlu untuk istirahat. Jadi tubuh kita perlu untuk istirahat. Karena kecapean bekerja seharian, makanya kita butuh istirahat. Kalau tubuh jasmani butuh istirahat, tubuh rohani harus tetap standby. Artinya jangan sampai tubuh rohani kita itu menjadi tubuh rohani yang tertidur terus-menerus, tetapi dalam tanda petik bahwa harus siap siaga sebagai seorang tentara. Tubuh rohani kita harus belajar untuk tidak tertidur, tetapi standby. Jadi waspada supaya nanti ketika kita waspada, kita bisa dapat menghindar hal-hal yang membawa kita jauh daripada Tuhan atau membawa kita menjadi orang-orang yang sama seperti dunia. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi garam, menjadi terang. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang yang berjaga-jaga karena singa itu berjalan keliling untuk mencari mangsanya. Pada saat kita tertidur, kita akan digigit, tetapi pada saat kita berjaga-jaga, maka kita akan bisa mampu untuk berperang melawan kuasa-kuasa yang ada yang mencoba untuk menjatuhkan kita daripada kehendak Tuhan. Mari kita langsung buka di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Sampai dengan ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14, dikatakan begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Stop dulu sampai di sini. Ayat ini menjelaskan kepada kita, untuk kita itu menjadi pribadi yang menjadi orang percaya yang tidak bermalas-malasan, tidak mau bangun daripada kehidupan yang lama, tidak mau bangun untuk berjaga-jaga, artinya terlena dengan kehidupan yang lama, terlena dengan kehidupan yang di luar Tuhan, terlena dengan kehidupan yang menyenangkan daging. Itu sebabnya. Pernyataan itu sebabnya itu ada kaitannya dengan ayat 13, 12, 11, 10 dan sebagainya. Tapi saya mau membahas tentang ayat ini kepada kita Bapak Ibu Saudara, karena dalam mesbah ini ada sedikit pengajaran yang bisa kita dapat, yang bisa kita bagi, kita bagi untuk setiap kita. Di mesbah ini tempat di mana kita menyembah Tuhan, tetapi di mesbah ini pun juga adalah waktu dan kesempatan kita diajar oleh Tuhan. Kenapa dikatakan bahwa itu sebabnya dikatakan bangun? Kenapa? Karena Tuhan berkata gini bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang semua kecenderungan untuk berbuat jahat. Kecenderungan untuk berbuat jahat itu bukan berbuat jahat di dalam masalah mencuri, membunuh, membinasa, kemudian perselingkuhan, kemudian apalagi percabulan dan sebagainya. Secara fisik ya memang, tapi ini berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan rohani kita. Dikatakan bangun, berarti sebelum bangun ada orang yang tertidur, ada roh, ada tubuh rohani kita yang tertidur. Itu sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Artinya ini bukan berbicara secara fisik, tetapi roh yang sudah menjauh daripada Tuhan. Hati yang sudah keras, hati yang sudah membatu, yang tidak mau datang kepada Tuhan. Hati yang sudah terikat dengan dunia. Tuhan berbicara lewat Efesus ini untuk berkata kepada, hei bangun. Berjaga-jaga. Bangun punya pengertian adalah bangkit. Punya pengertian adalah jangan engkau terlena. Hai kamu yang tidur.
tidur berbicara mengenai sebuah kesukaan, karena tubuh itu membutuhkan namanya istirahat. Dan Tuhan memberikan tidur buat kita untuk memulihkan seluruh organ tubuh, maksudnya memulihkan sel-sel yang mati untuk mengganti dengan sel yang baru. Itu secara fisik. Tetapi untuk roh, kita harus bisa belajar untuk membangkitkan. Jangan padamkan roh, kata Alkitab. Artinya, kalau roh itu padam, bagaimana roh itu padam? Roh itu padam ketika kita menjadi orang yang di luar Kristus. Ketika kita menjadi orang yang hidup di dalam kedagingan. Ketika kita menjadi orang yang hidup menjauh daripada kebenaran. Itu membuat orang itu tertidur secara roh. Rohnya tidur, rohnya bisa mati. Hai kamu yang tidur, lihat di sini. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Ini tidur secara rohani. Bisa saja kalau orang datang ke rumah Tuhan, dia bisa tidur. Fisiknya atau kedagingannya bisa membuat dia tidur pada saat dia mendengarkan firman Tuhan. Sangat bisa. Tapi yang Tuhan, yang Efesus mau katakan kepada kita bahwa berjaga-jagalah supaya rohmu jangan tertidur. Berjaga-jagalah supaya engkau tidak terlena dengan kehidupan duniawi, dengan terlena dengan kehidupan yang menyeret engkau keluar sehingga engkau di luar jangkauannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Ini maksudnya apa? Bangkitlah dari antara orang mati. Artinya gini loh. Ketika Tuhan memberikan roh kepada kita, itu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jangan biarkan roh itu tidak berfungsi. Jangan biarkan roh yang ada di dalam dirimu itu tidak berfungsi, dikalahkan oleh keinginan daging, dikalahkan oleh kejahatan, dikalahkan oleh kesukaan-kesukaan dunia. Biarkan rohmu itu bangkit dari antara orang mati. Antara orang mati artinya orang yang rohnya tertidur. Di mana orang yang roh tertidur? Di dalam gereja, justru dalam gereja. Banyak orang Kristen di akhir zaman ini yang rohnya tertidur. Banyak orang Kristen, banyak mungkin juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang rohnya tertidur, bisa saja. Pelayan Tuhan yang rohnya tertidur, bisa saja. Datang ke gereja, oke. Melayani Tuhan, oke. Menyembah Tuhan, oke. Tetapi rohnya mati. Kenapa? Lebih menghidupkan kehidupan duniawi daripada kehidupan rohani. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah, bangkitlah dari antara orang mati. Dari antara orang-orang yang rohnya mati. Mungkin orang gereja yang rohnya mati bisa saja. Pelayan Tuhan yang rohnya mati bisa saja. Hamba Tuhan yang rohnya mati bisa saja. Oleh karena itu berjaga-jagalah supaya kita itu menjadi pribadi yang siap sedia. Siap sedia. Jangan sampai rohnya mati. Daud berkata begini. Ketika dia jatuh dengan Batseba, dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Daud takut rohnya mati. Daud takut rohnya tertidur. Ini masalahnya. Masalahnya dengan kehidupan kita di akhir zaman adalah kita membiarkan roh kita tertidur dengan berbagai macam kesibukan membuat kita tertidur. Siapa bilang nggak boleh mengurus rumah tangga? Bisa, boleh mengurus rumah tangga. Mengurus suami, mengurus istri, mengurus anak-anak, mengurus anak cucu. Semuanya pasti bisa. Mengurus orang tua, semuanya bisa. Tetapi Alkitab berkata begini, jangan engkau menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau hari Minggu kita bisa beribadah, di tengah minggu kita usahakan untuk juga dapat beribadah. Supaya kita itu, roh kita itu tetap standby. Roh kita itu akan seperti seorang tentara yang berjaga-jaga. Jadi tidak tertidur. Oleh karena itu, bangkitlah dari antara orang mati. Jangan biarkan rohmu tertidur. Jangan biarkan rohmu tergilas oleh kehidupan duniawi. Ketika kita
roh kita itu bangun, artinya bersiap-siap, maka Kristus akan bercahaya, artinya begini. Tuhan kita akan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan akan pakai kita. Untuk apa? Jadi berkat. Untuk apa? Jadi terang. Untuk apa? Untuk bersinar bagi lingkungan kita. Nah, itu yang disebut dengan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi Tuhan pakai hidup kita ini untuk menjadi terang. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi ini penting sekali bagi kita untuk kita bercahaya. Kita tidak bisa memakai minyak yang berasal dari dunia. Untuk menjadi bercahaya, otomatis kita harus tinggal di dalam terang. Untuk dapat bercahaya, kita harus tinggal nempel dengan Yesus. Supaya terang Kristus itu bercahaya atas kita. Supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Musa, pada saat dia bersama dengan orang Israel, mukanya nggak bercahaya. Tapi ketika dia naik di atas gunung, 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, dia ada di dalam kemuliaan Tuhan. Ketika dia turun, orang Israel tidak bisa memandang wajahnya. Kenapa? Karena wajahnya bercahaya. Kristus akan bercahaya atasmu kalau engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau bangun berjaga-jaga, kalau engkau bisa bangun dari tidur atau rohanimu tidak tertidur. Saya minum dulu Bapak Ibu ya. Aduh, mantap ini. Kayaknya KKR nih. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Semakin banyak kita ada di mesbah, semakin bercahaya wajah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita tidak tertidur, tetapi justru kita menjadi orang yang bangkit. Ketika kita menjadi orang yang sadar, ketika kita menjadi orang yang standby, maka Kristus akan berkarya lewat kehidupan kita. Nah, 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita lihat ketika kita harus bangun dari tidur rohani kita tuh harus terjaga atau terbangun atau tetap standby. 4 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Poin yang pertama adalah bagaimana kita perhatikan kehidupan kita. Poin yang pertama, perhatikan, kata perhatikan itu menunjukkan kepada sesuatu yang penting bagi kita. Perhatikanlah dengan seksama. Teliti. Saudara, kita harus belajar untuk teliti, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kamu hidup? Jadi telitilah dengan seksama, pelajarilah dengan seksama, hati-hati teliti. Bagaimana kamu hidup? Itu bagaimana kamu hidup itu berkaitan dengan kehidupan kita di akhir zaman. Jadi perhatikan kehidupanmu kalau dalam Efesus ini kalau saya bisa rangkumkan ini, perhatikanlah kehidupanmu di akhir zaman. Perhatikanlah dengan seksama, artinya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu, supaya kita tidak menjadi orang yang jahat, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup? Hidup di dalam terang. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup menurut aturan-aturan yang Tuhan katakan kepada kita. Itu persoalannya. Perhatikan dengan seksama. Sudahkah kita seturut dengan kehendak Tuhan? Sudahkah kita seturut dengan apa yang Tuhan mau? Sudahkah kita seturut dengan apa yang Tuhan firmankan?
Nah, akhir zaman, keterlenaan akan menjadi kehidupan yang ditawarkan oleh dunia untuk orang percaya itu terlena, diberikan fasilitas, dipenuhi segala keinginannya, sehingga mereka mulai lama-kelamaan menjauh daripada kebenaran dan merasakan kebenaran itu sebagai sesuatu yang sangat mengekang kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, periksalah dengan seksama. Periksalah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Periksalah kehidupanmu di dalam keluarga, rumah tanggamu, dalam pekerjaan, dalam sosialisasimu dimanapun. Perhatikan itu. Jadi, apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Belajar untuk meneliti segala sesuatu tentang kehidupan kita. Alkitab berkata, jangan seperti orang bodoh, orang bebal. Orang yang dablek udah tahu kebenaran, tapi tetap hidup di dalam kebebalan. Hidup di dalam ketidakaturan, hidup dalam semaunya gue, hidup di dalam kehendaknya sendiri. Belajar untuk kita hidup seperti orang arif. Orang arif itu yang kayak bagaimana? Orang arif itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Bagaimana mereka bijaksana? Bagaimana mereka bisa bijaksana? Orang yang bijaksana artinya orang yang memperhatikan setiap perilaku kehidupannya dan dia menjaga untuk tidak melakukan kesalahan. Dia mau belajar dari orang lain. Dia mau tahu bahwa kehidupannya ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, ataukah tidak. Itu disebut dengan orang arif. Nah, ketika kita tahu kita punya Allah yang berhikmat untuk kita menjadi orang yang arif atau orang yang berhikmat, orang yang mempelajari hidup dari kesalahan-kesalahan dan memperbaikinya dan hidupnya untuk dia jaga supaya tidak lagi melakukan kesalahan, itu yang disebut dengan orang arif. Orang yang bijaksana yang mau menempatkan kebenaran di atas kebenaran dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang dulu. Ini disebut dengan orang arif. Orang yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal ini orang yang sudah dikasih tahu kebenaran. Orang bebal adalah orang yang udah tahu kebenaran tetapi tidak melakukan. Udah tahu sesuatu bahwa di depan itu ada jurang tetapi dia jalan aja, lakukan. Akhirnya jatuh dalam jurang juga. Itu namanya bebal. Tapi orang yang arif ketika dia jalan, dia lihat itu ada lubang atau got di depan, dia akan menyingkir, memutar. Atau dia akan cari jalan lain untuk tidak berjalan di tempat yang ada jurangnya atau ada gotnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari kita belajar untuk memperhatikan dengan seksama. Teliti. Jadi orang yang bijaksana. Supaya apa? Kehidupan kita itu tidak tertidur. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Poin yang kedua bagi kita adalah pergunakanlah waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan memberikan kesempatan buat kita 24 jam. Hari ini kalau kita diberikan waktu untuk Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada untuk apa? Untuk kita melakukan kebaikan. Untuk apa? Kita melakukan kebenaran. Untuk apa? Kita melakukan kehendak. Pergunakan waktu. Pergunakanlah waktu. Karena waktu itu tidak akan terulang lagi.
Hari ini hari Kamis tanggal 13 bulan 10 2022. Besok sudah bukan hari Kamis. Kalaupun nanti lagi datangnya bulan 10 tahun depan, sudah pindah tahunnya, tahun 2023. Jadi nggak mungkin lagi tahun 2022 tanggal 13 bulan 10 2022 itu akan balik lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Dan seterusnya. Pergunakanlah waktu yang ada yang bisa kita lakukan. Satu, untuk apa? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, untuk menceritakan bagaimana Tuhan itu berperkara dan mengubah hidup kita. Untuk menceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk bersaksi. Pergunakanlah waktu itu. Karena kita nggak tahu ke depannya, 5 menit kemudian kita masih bisa hidup apa enggak. 1 jam kemudian kita masih bisa hidup. Atau besok kita masih bisa hidup apa enggak. Kita nggak tahu. Karena waktu ini adalah waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita nggak tahu next-nya akan jadi apa. Akan seperti apa. Oleh karena itu kalau anggaplah hari ini menjadi hari yang terakhir, lakukanlah yang terbaik. Kalau engkau masak, masaklah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik. Kalau engkau mau bekerja, berikanlah yang terbaik hari ini. Seperti untuk Tuhan. Kalau engkau mau melayani, melayanilah yang terbaik. Seperti untuk Tuhan. Kalau engkau mau melakukan sesuatu, lakukanlah yang terbaik. Seperti untuk Tuhan. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Berkaitan dengan iblis sudah tahu bahwa waktunya sudah sempit. Tuhan Yesus akan datang. Makanya dia berusaha untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Dengan segala kesibukan, dengan segala kemudahan. Untuk mereka buang-buang waktu. Tidak mempergunakan waktu dengan bijaksana. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah belajar untuk melakukan sesuatu untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita hari-hari ini. Yang Tuhan mau supaya kita itu seperti Maria. Duduk di bawah kaki Tuhan. Punya waktu, punya jam untuk berada bersama dengan Tuhan di bawah kaki Tuhan. Secara pribadi. Bukan jangan tunggu di gereja aja. Tetapi secara pribadi supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dari kehendak. Yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Tuhan mau menuntun kita. Tapi kalau kita tidak pernah dekat dengan dia, susah juga. Tuhan mau memberitahukan kehendaknya, tetapi kalau kita jauh dari dia, susah juga. Oleh karena itu, Tuhan akan berbicara kepada orang yang dekat dengan dia. Seperti Musa, Tuhan berbicara. Seperti Daud, Tuhan berbicara kepada dia. Seperti Elia, Tuhan berbicara kepada dia. Seperti Samuel, Tuhan berbicara kepada dia. Hanya orang-orang yang dekat, Tuhan berbicara kepada Daniel. Tuhan berbicara kepada mereka dan Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada mereka. Usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu bagaimana? Belajar baca Alkitab. Mengerti kehendak Tuhan supaya kita tahu Tuhan ini engkau kehendaki apa enggak ya. Tuhan kira-kira kalau saya lakukan ini engkau kehendaki apa enggak. Gitu. Kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu yang poin yang ketiga. Jadi, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus banyak persekutuan dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca firman, kemudian banyak melakukan kehendak Tuhan. Dan yang poin yang keempat. Poin yang keempat, di dalam ayat yang ke-19, dikatakan begini. Ayat yang ke-18, janganlah kamu mabuk oleh anggur
karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Poin yang keempat adalah berusahalah untuk kita hidup ini dipenuhkan dengan roh setiap hari, dikontrol oleh roh setiap hari. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh itu kalau saudara isi air di botol, biasanya kalau orang jual minyak, Pertalite, itu nggak sampai penuh. Kalau orang beli minyak goreng, itu juga nggak sampai penuh. Kalau namanya sampai penuh itu sampai di tutupnya, sampai penuh. Itu yang disebut dengan penuh. Jadi tidak ada yang 3/4. Nggak ada. Harus penuh. Tali hidup kita pun juga harus benar-benar dipenuhkan. Bagaimana kita dipenuhkan dengan roh? Alkitab berkata bahwa mintalah karena Bapamu sudah sediakan Roh Kudus kepadamu. Tuhan sudah menyiapkan Roh Kudus kepada kita, oleh karena itu kita minta supaya Roh Kudus itu memenuhi kita setiap hari, setiap waktu. Kalau Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menuntun kita, maka setiap waktu kita akan mendengarkan suara Tuhan. Setiap waktu telinga kita akan peka terhadap suara Tuhan dan kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang dipenuhkan dengan roh itu akan terlihat dari apa? Kata-katanya yang memberkati. Coba saudara perhatikan. Di dalam ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Kata-katanya itu yang meninggikan Allah. Kalau ini adalah bagian daripada Efesus pasal yang kelima ya. Orang yang dipenuhkan oleh roh, sebuah ucapannya itu akan senantiasa akan memasmurkan nama Tuhan. Yang kedua adalah orang yang dipenuhkan dengan roh, ia senantiasa akan memuji Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-19. Puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi mulutnya, di dalam hatinya akan memuji Tuhan. Dipenuhkan dengan pujian-pujian itu kepada Allah. Apakah kita nggak boleh memuji, menyanyi lagu-lagu, lagu-lagu dunia? Nggak apa-apa. Tapi hendaklah penuhkan hidup kita ini dengan lagu-lagu yang membangun roh kita. Membangun rohani kita. Kalau di dalam mulut kita ada pujian pengagungan kepada Tuhan, justru Tuhan senang. Tuhan katakan bahwa dia bertata di atas puji-pujian umatmu. Kalau di dalam hidup kita, rohani kita penuh dengan puji-pujian, maka disitulah taktanya Tuhan berdiri di dalam hidup kita. Oke? Dan yang ketiga adalah orang yang dipenuhkan dengan roh, bukan saya kata-katanya penuh dengan mazmur, bukan saya penuh dengan pujian, mulutnya itu penuh dengan lagu-lagu yang baru yang menyanyikan untuk Tuhan. Tetapi orang yang penuh dengan roh, senantiasa dia akan bersyukur. Hari ini mungkin dia makan dengan garam. Hari ini mungkin dia makan cuma nasi sama sayur. Hari ini dia mungkin cuma makan bubur dengan kecap mungkin. Tapi dia akan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Sebab di luar sana ada orang hari ini, malam ini mau cari makan aja susah. Malam hari ini ada orang yang minta-minta di jalan, belum tentu mereka dapat makan. Tapi kalau kita hari ini bisa makan bubur saja dengan garam atau dengan kecap, asin, bersyukur, belajar untuk bersyukur. Itu adalah bagian daripada mereka yang suka, yang dipenuhkan dengan roh, yang hidupnya suka memuji Tuhan, yang hidupnya suka bermazmur bagi Tuhan, yang kata-katanya itu senantiasa memberkati. Bahkan ucapan syukur itu senantiasa lahir dari hati dengan seluruh keadaan yang dia miliki. Pada awal bulan dia bersorak, dia memuji Tuhan. Tengah bulan dia bersorak, dia memuji Tuhan. Pada akhir bulan pun juga dia bersorak memuji Tuhan. Kenapa? Hidupnya tidak tergantung dengan kehidupan yang dari luar. Tapi hidupnya tergantung dari apa yang ada yang dipenuhkan di dalamnya. Jika roh Allah yang memenuhi hidupmu, maka engkau tidak akan pernah menjadi pribadi yang bersungut-sungut, yang menyalahkan Tuhan, yang kalau orang lain ngomong sedikit kemudian tersinggung.
tetapi Engkau menjadi pribadi-pribadi yang rohnya itu benar-benar dipenuhkan oleh Roh Kudus sehingga Engkau sanggup untuk melihat Tuhan di dalam segala kondisi, melihat Tuhan bersyukur di dalam segala keadaan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kiranya ini boleh memberkati saudara pada malam hari ini. Yang Tuhan katakan kepada saya adalah, biarkan seluruh jemaat-Mu, biarkan jemaat Tuhan, biarkan setiap mereka yang mencari Aku berjaga-jaga supaya rohnya tidak tertidur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat pujian. Satu pujian, nanti saya minta tolong Usilam untuk berdoa ya. Untuk kita menerima firman Tuhan tadi dan berdoa bersyukur untuk segala kekuatan Tuhan yang memberikan bagi kita nanti. Bagi Bapak Ibu yang mau tulis pokok doa atau doa syafaatnya ataupun doa untuk orang-orang yang sakit atau yang berbeban berat, bermasalah, silakan Bapak Ibu boleh nulis, ataupun nanti kita akan berdoa, nanti Bapak Ibu tinggal kasih tahu aja apa yang perlu untuk kita doakan ya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan segalanya
di dalam hidupku. Kemenanganmu itu bagian. Harus yang lem itu. Ada lem. Yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari kita berdoa. Diusilam tolong berdoa ya. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami bersama-sama baca firman Tuhan dan renungkan. Dan juga kami bersyukur oleh pimpinan Roh Kudus kami boleh diberikan pencerahan pada saat ini ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan Tuhan untuk supaya kami bangun, roh kami bangun dari keadaan yang bermalas-malasan, tidur secara rohani Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan menegur kami semua Tuhan yang ada di room ini Tuhan. Tuhan membangunkan kami lagi, mengingatkan kami. Supaya roh kami bangkit. Supaya roh kami bersemangat lagi. Amin. Bangun, tidak tidur. Tuhan, terima kasih kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang menolong kami. Kami manusia penuh dengan kelemahan, kekurangan. Tapi kami rindu Tuhan menguatkan kami, memberikan kami kemampuan untuk kami boleh semangat, boleh bangkit bersama dengan Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajak kami Tuhan untuk hidup dengan memperhatikan bagaimana kami harus hidup. Tidak hidup menjadi orang yang bodoh, orang yang bebal. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang makin jahat Tuhan. Banyak kejahatan-kejahatan yang selalu ada di sekitar kami. Tapi Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak hidup di dalamnya Tuhan. Supaya kami boleh arif, hidup sebagaimana orang bijaksana Tuhan. Kami tahu bagaimana kami menjalankan hidup ini Tuhan. Kami juga diajar oleh Tuhan untuk mempergunakan waktu yang ada. Amin. Tuhan, supaya kami tidak membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia Tuhan. Tetapi Tuhan yang berikan waktu yang Tuhan berikan bagi kami, gunakan untuk sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajar kami juga Tuhan. Supaya kami tetap hidup di dalam kepenuhan roh setiap hari Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami dapat menjalankan kehidupan kami ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus kami tidak tahu mana yang benar, mana yang harus kami lakukan. Tapi oleh pimpinan Roh Kudus kami diberi hikmat, bijaksana. Bagaimana kami mempergunakan hari-hari kami Tuhan. Bagaimana kami meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sehingga kami mampu menjalani segala kehidupan kami dengan segala pergumulan kami masing-masing Tuhan. Supaya kami boleh melihat bahwa Tuhan lebih besar dari segala pergumulan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan segala pergumulan setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah memakai hamba-Mu, Pastor Joshi Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan mengurapi, memberkati hamba-Mu. Terus memakai hamba-Mu lebih lagi
untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan bagi kami, supaya kami boleh dituntun bagaimana kami harus hidup di dalam waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Karena kami tidak tahu waktunya Tuhan. Karena kedatangan Tuhan seperti pencuri, jadi kami harus tetap siap siaga. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua untuk melakukan kebenaran firman ini. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami. Berkati kami semua Tuhan. Tidak satu orang pun yang kami tidak diberkati. Semua kami yang ada di room ini diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh tiap rekan-rekan hamba-hamba-Mu yang sudah menulis pokok doa, bahkan yang belum juga lebih kalau sama nanti nggak bisa sempat untuk menulisnya. Hari ini secara khusus hamba berdoa menyerahkan Pak Beni. Tuhan, Pak Beni Pakasi dalam setiap pergumulannya dia. Setiap pergumulan yang dia hadapi di dalam keluarga, dalam rumah tangganya, bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan keluarga besarnya Tuhan. Hamba tahu Tuhan Yesus, dia berjalan di dalam kehendak Tuhan. Namun dia minta pimpinan Tuhan untuk melangkah bersama-sama dengan hidupnya Tuhan untuk terus senantiasa berkarya dan melakukan segala aktivitasnya bersama dengan Tuhan. Roh Kudus tolong pimpin dia. Roh Kudus tolong buka jalan apa yang sedang dimulai hari-hari ini. Roh Kudus hamba tahu Tuhan Yesus, Pak Beni Pakasi pun juga Engkau membaca hatinya. Engkau tahu apa yang sedang Tuhan Yesus yang sedang dia gumulin Tuhan. Karena Engkau maha tahu, maka Engkau yang mengerti, Engkau akan melakukan apa yang sementara Engkau rancangkan baginya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan dia. Kalau ada yang sakit di antara keluarganya, Tuhan datang dan Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Kalau ada yang bermasalah dengan ekonomi dan keluarganya, Tuhan juga buka jalan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus kehidupan Pak Beni dan juga seluruh keluarganya. Setiap anak cucunya akan apapun yang sementara dia sedang Tuhan upayakan atau usahakan, Tuhan Engkau yang melihat, Engkau yang tahu kebutuhan yang terdalam sekalipun di dalam hatinya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menyertai, Tuhan juga akan memulihkan seluruh kondisinya Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang mungkin belum dia ungkapkan ataupun belum hamba ucapkan. Tetapi Tuhan yang sudah tahu, Tuhan juga yang akan menyelesaikan bagi Pak Beni. Hamba juga menyerahkan Bu Nur Heti ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pergumulannya Tuhan, Engkau yang mengenal dia secara pribadi. Engkau Tuhan yang akan menolong dia, suaminya, menolong anak cucunya, menolong keluarga besarnya. Tuhan memberkati setiap keluarga besar daripada Ibu Nur Heti, dari kakak, adik, keluarga besar daripada Bu Nur Heti, baik adik kakaknya Tuhan Yesus yang sakit, yang bermasalah, yang mungkin keluarganya atau anak cucunya yang juga ada dalam kesulitan-kesulitan Tuhan dalam keluarga tangganya. Kami tidak tahu, tetapi kami bawa satu persatu Tuhan Yesus. Engkau yang tahu nama mereka masing-masing. Oleh karena itu lewat Bu Nur Heti, Tuhan Yesus pakai dia untuk menjadi tiang doa di dalam keluarganya, memberkati akan suaminya, memberkati anak-anaknya, memberkati cucu-cucunya, memberkati keluarga besarnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, sembuhkan dan pulihkan di dalam keluarga ini. Kalau ada yang sakit, baik dimanapun, di luar daerah, di Medan ataupun di Salatiga atau di Jogja atau di mana saja Tuhan, kami berdoa
dalam nama Yesus Kristus, semua keluarga daripada Nur Heti ataupun dari keluarga suaminya pun juga akan dilawat dan dijamah. Kami percaya ada satu orang yang berdoa, ada satu orang yang percaya, yang terus beriman kepada Tuhan. Maka setiap doa-doanya pun Tuhan juga akan mendengar apa yang menjadi pergumulan daripada Nur Heti. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa menyerahkan Iin ke dalam tangan Tuhan. Dalam pergumulannya untuk anak cucunya Tuhan. Dia sudah diberikan karunia untuk menikmati hidup di masa senjanya Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati juga pembangunan rumahnya Tuhan. Di Ambon kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak cucunya Tuhan Yesus dengan pekerjaan, dengan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan datang daripada Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan yang hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menolong In dan juga anak cucunya dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, biarlah Tuhan jamah dan Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus dan pulihkan. Karena kami percaya doa orang benar besar kuasanya akan terjadi dan kami imani Tuhan ketika mamanya mendoakan, ketika omanya mendoakan Tuhan Yesus dan percaya sungguh-sungguh, maka kesembuhan pemulihan itu akan terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga menyerahkan Debbie, Nur, Deborah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menciptakan Deborah, Engkau yang jadikan dia sebagai anak-anak pilihan, orang percaya, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia pribadi yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Dia adalah anak kesayangan yang disayang oleh Tuhan. Dia juga Tuhan memperhatikan akan pekerjaannya, keluarganya, perhatikan anaknya yang ada di kampung bersama dengan orang tuanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi Deborah untuk terus senantiasa dapat bersyukur dalam segala kondisi. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan keluarga ini Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak salah, Engkau telah memilih dia dan juga menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa menyerahkan dia, biar tangan Tuhan yang memegang dan mengendalikan Deborah dalam setiap aktivitasnya dan memberkati dia di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam rumah tangganya. Tuhan, biarlah Engkau yang mengambil keputusan untuk memimpin Deborah untuk berjalan di dalam kebenaran dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia pikir yang baik, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah apa yang dia pikir itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang putuskan bagi Deborah, biar Deborah mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk terus senantiasa berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran. Berkati anaknya Tuhan, supaya dia bertumbuh dan satu saat akan kembali, akan bersama-sama dengan mamanya di Jakarta untuk dapat beribadah bersama-sama, dapat juga menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Deborah pun juga diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati pekerjaannya, berkati apa yang telah dia bangun, dia rintis hari-hari ini untuk pekerjaannya, untuk menghidupi keluarganya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Deborah diurapi dan dipakai oleh Tuhan dan berjalan di dalam kehidupan, dalam kebenaran dan kekuatan Tuhan. Terima kasih hamba berdoa menyerahkan Usilam ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memilih dia untuk berada, untuk terus nantiasa mengikuti mesbah pada malam hari ini Tuhan. Dari mesbah-mesbah yang sudah ada Tuhan bersama suami Bung Nus dan juga Timothy yang juga melayani Tuhan pada malam hari ini lewat multimedia. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Matthew yang melayani lewat multimedia Tuhan. Hamba percaya Tuhan Engkau juga akan memberkati dia. Engkau juga akan menolong dia, memberkati juga Timothy, memberkati juga Bunus, memberkati Usilam, sehingga seluruh keluarga ini terus senantiasa boleh menjadi terang dan garam, bahkan melayani Tuhan sampai nanti pada waktunya Tuhan yang menentukan bagi mereka. Hamba percaya dimanapun mereka melayani, tetap mereka melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berdoa Tuhan berkati keuangan mereka, Tuhan memberkati akan pekerjaan Bunus, memberkati pekerjaan bagi Timothy.
Matthew yang mulia, hamba juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kekuatan dan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Tak lupa juga mau berdoa menyerahkan Ibu Elma Nulang yang sementara operasi Grisel yang sedang dirawat di rumah sakit, agar Tuhan juga akan memakai dokter dan menemukan penyakit dan memberikan pengobatan yang tepat. Kami percaya apa yang dituliskan pada hari ini, pada malam hari ini pun juga Tuhan dengar. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter yang akan menangani, mengganti tangan para dokter untuk mendiagnosa, bahkan menyelesaikan apa yang harus Engkau selesaikan bagi Ibu Manulang ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan Tuhan akan turun atas kehidupan Ibu Manulang ini, walaupun dia ada di rumah sakit, kami ada, tetapi kami percaya doa itu menembus segala atmosfer, menembus segala Tuhan Yesus, hal-hal yang tidak ditembus oleh mata, tetapi doa itu bisa bekerja lewat iman dari orang-orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai para dokter, Tuhan bekerja dengan kekuatan, dan malam hari ini kami percaya ada kegerakan yang Tuhan kerjakan bagi Ibu Manulang pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Manulang boleh diselamatkan dan dipulihkan. Lalu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa adik kami Yuli di Timika, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lah Tuhan yang memberkati dia, Engkau Tuhan yang memberikan dia berkat Tuhan, Engkau Tuhan yang memelihara dia, Engkau Tuhan yang memberkati keluarganya, suaminya Grace, dan juga keluarga yang tinggal di sana, Yopi juga bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam proses, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, Tuhan juga akan menyertai Bung Grace dalam pekerjaannya, lindungi, pagari, bentengi, pakai dia, angkat dia terus senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberikan kesehatan, berkati pekerjaan yang dilakukan oleh Yuli dalam aktivitasnya dia, usahanya dia. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, lindungi, pagari, bentengi dengan pasukan malaikat surgawi. Bu Febri, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga akan menyertai. Tuhan lihat perjuangan dia, Tuhan lihat pergumulan dia, Tuhan lihat bagaimana dia berupaya keras untuk mencari Tuhan Yesus untuk gereja Tuhan atau gedung untuk kami boleh beribadah. Tuhan, Engkau pakai doa hamba-Mu ini Tuhan, kalau dia begitu concern dengan gereja-Mu Tuhan Yesus, Tuhan, hamba percaya Engkau pun juga akan concern dengan pekerjaan atau usaha yang sedang dilakukan. Dan Engkau concern Tuhan Yesus dengan pelayanan bagi bapaknya Tuhan Yesus yang sementara dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyertai, Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh Bu Febri itu akan dibuat oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menyertai Tuhan Yesus dengan urapan yang baru untuk Bu Febri. Setiap perkataannya akan menjadi perkataan yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat. Tuhan, terima kasih. Pakai dia dengan talenta, dengan karunia yang ada. Hamba terbatas, tetapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas. Tuhan mampu untuk menyelesaikan apa yang sementara ini dia kumpulkan untuk usahanya, untuk kapal yang ada di Papua atau Irian Jaya. Tuhan Yesus, Engkau bekerja sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dalam keuangannya, di dalam Tuhan Yesus, bisnis-bisnisnya semua berjalan menurut kehendak Tuhan sampai waktu Tuhan yang terjadi atas kehidupan. Hamba juga menyerahkan Bu Filda ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memakai, Engkau Tuhan juga yang akan menolong, Engkau Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam kesendiriannya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan dia kesehatan yang sempurna. Engkau Tuhan yang akan menjadi suami bagi dia, yang menjadi orang tua bagi dia. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan dia kekuatan, semangat yang kuat, dan juga Tuhan buka jalan bagi apa yang dia kerjakan, dan pakai semua aktivitas yang dia lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjangkau jiwa-jiwa
Pakai dia kalau dia seringkali bersaksi Tuhan, Roh Kudus akan terus senantiasa akan menyertai dan membimbing menuntun dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan Tuhan Yesus Bu Hilda ke dalam tangan Tuhan, berkati akan keluarga dan rumah tangganya Tuhan Yesus, mamanya, bahkan berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, karena memang benar Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai dia di dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Hendrik. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga menyerahkan Pak Hendrik ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini dia sedang bergumul dan dia ada di atas tempat tidur karena stroke, Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, saudara, mari kita sama-sama berdoa. Saudara, mengarahkan tangan ke depan ke handphone saudara. Tanda bahwa kita satukan hati untuk Pak Heri secara khusus, sama berdoa bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami. Karena Engkau tahu bahwa perjanji daripada Pak Heri, kalau dia dipulihkan, disembuhkan, dia mau dibaptis, dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan, dia mau melayani. Tuhan, ini adalah komitmen daripada Pak Heri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan lawat Pak Henry, Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada urapan dan kuasa Tuhan menyertai dia. Engkau tidak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Pak Henry. Pulihkan dia Tuhan, jamah dia Tuhan Yesus, lawat dia, tentukan satu orang untuk melayani dia, mungkin dari keluarganya atau mamanya akan datang untuk memulihkan, atau nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan dia. Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan bekerja, Tuhan Yesus akan memberi. Kalau Engkau bisa menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan mereka Tuhan, Pak Henry pun juga bisa disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya Tuhan. Bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terus kami menyerahkan Ibu Saskia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong dia. Hamba teringat Tuhan Yesus, dia menghadapi persoalan dengan matanya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, hal yang sama pun juga Engkau sanggup untuk bisa menyembuhkan dan memulihkan. Engkau sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi Ibu Saskia Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan matanya, pulihkan penglihatannya. Tidak ada yang tidak bisa untuk Engkau lakukan. Engkau pasti bisa untuk bisa menyelesaikan Tuhan Yesus persoalan di matanya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan luar biasa untuk dapat terus senantiasa melayani Tuhan dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, HGF ke dalam tangan Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik dan apa yang mau Tuhan kerjakan, biarlah Tuhan kerjakan menurut kehendak dan waktunya Tuhan. Kami tidak punya kekuatan, tetapi kami punya Tuhan yang punya kuasa, yang punya kekayaan, yang punya segala sesuatu, yang sanggup untuk menyediakan yang terbaik untuk gerejanya sendiri, untuk umatnya beribadah, untuk setiap Tuhan Yesus, kekuatan iman bagi setiap anak-anak Tuhan. Setiap kami yang beribadah di dalamnya dikuatkan imannya untuk terus senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan Bapak, malam hari ini ada banyak hal yang perlu kami doakan. Tetapi yang kau lebih tahu daripada segalanya, kami berdoa menyerahkan bangsa kami, negara kami, Indonesia. Presiden kami, wakil presiden kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah, setiap gereja-gereja Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap umat Tuhan dimanapun berada, gereja yang di perkotaan sampai ke pedesaan, terpencil sekalipun Tuhan akan menjadi gembala bagi mereka semua, menjadi Tuhan Yesus memimpin gereja bagi gereja. Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Foto. Kita foto dulu ya. Boleh munculkan. Buka kamera. Ya, Buka makasih. kamera dulu, buka kamera. Ibu Esther. Kamera. Ya. Ayo, Met. 2, 3.
Oke, makasih Thank you, Pastor Matthew, Beni, ya. So much, Bang. makasih Terima kasih, semua. Matthew. Ibu Febri, Pak Thank you, Beni, Matthew. Pak Henry, Iya, Ibu Yuli, semuanya. semua. God bless. Pastor Bu Esther. Bu Esther. Tuhan Ya, berkati Ya. Pak Hendrik semua. Berkati. Salam Ya. dari Filda. Pastor Ibu Bu. Filda, Ya, Bu ya, Frida, Tuhan Tuhan berkati berkati, Bu juga. Ya. Frida.